gelas. Ini sama, di opos? Enggak, belum. Masih murni. Jadi Pernah di fase itu kerja gila-gilaan kayak gitu. gila-gilaan. Kaya nggak lo? Setelah 3 tahun gue baru tersadar. Nggak jadi kaya nggak lo? Gimana kemana? Aku bercerita, Sedikit asik juga. Bercanda ngebahas resah. Gimana kemana? selalu bercerita. Sedikit asik juga. Bercanda ngebahas resah. Bercanda ngebahas resah. Bercanda ngebahas resah. Udah paling enak sih sebenarnya. Suasana kayak gini nih. Kan bosan nih di studio mulu lah. Kangen banget, Pak. Wih, Kangen ya dalam artian nggak terlebih terlepas dari wisata alam. Kita kan udah kita bahas di video kemarin. Suara ini loh. Yo, walang keke, walang sakit. tapi paling enak memang. Ini kan kita di hari weekend nih. Ya kan? Paling enak udah self healing di hutan lah ya. Sekitar Kita bilang ya. melipir dikit lah ya dari Melipir dikit jenuhnya dari kota. jenuhnya kota. Dari jenuhnya pekerjaan. Ini udah paling bener lah self healing lah. Sekali-sekali lah nggak di hotel. Sekali-sekali nggak di waterboom. Sekali-sekali ke hutan. Iya loh, ada orang yang dia tuh hobi kerja. nonton kayak di bioskop karena udah mulai di dunia baru, dunia kerja. Lupa Pak, ternyata udah setahun nggak nonton. Itu salah Pak ya. Dia nggak sayang sama diri, kayak lupa gara-gara target lagi. Itu kadang orang buat jenuh kayaknya kerja sama orang, banyak yang ngalamin gitu. Lupa untuk me time ya. Me time tuh. Jangan family time dulu. Me time Me aja. time aja. Karena me time itu penting. Apalagi untuk lo yang kerja memang di pressure-nya kenceng di kantor ya enggak? Iya. Gimana lo bisa nyampe target? Gimana lo bisa Boro-boro. nyampe apa puncak? Ada menuju puncak gitu kan. Kalau misalkan me time lo nggak pernah ada. Lo kerja to the bone, to the bone. Lo sampai kerja tulang, sampai ya. tulang kan. Sana sampai minggu dikejar lagi. Yang disangkir. Gelas. Ini sama, di opos? Enggak, belum. Masih murni. Jadi cukup parah. Dan gue juga pribadi pernah di fase itu, Pak. Pernah di fase itu kerja gila-gilaan kayak gitu. Gila-gilaan. Kaya nggak lo? Setelah 3 tahun gue baru tersadar. Nggak jadi kaya nggak lo? Kaya enggak, Nggak. tipe sering. Makanya. Jangan terlalu menggebu kalau kerja karena kalau lo mati kantor bisa nyari lagi. Yang sedih itu keluarga lo. Iya, benar. Nyengkut. Ya balik-balik kan kalau emang kita disuruh milih gitu ya. Kalau kerja kantoran sampai freelance, sekarang balik-balik kemana Kalau lu mau sendiri? aja ya nggak sih? Lo sendiri milih freelance atau kerja kantor? Kalau gua sih lebih milih freelance ya, karena waktunya lebih banyak Pak. Kita kan udah pernah di kerja kantoran, kayaknya lupa banyak hal Pak, lupa jalan, Lupa diri. ya. Tapi tergantung Pak, ada orang yang memang di dalam kantor tapi dia punya privilege gampang buat liburan, ada ya nggak? Tergantung Tapi kalau yang jabatan. bawahan ini Pak yang susah, Tergantung jabatan dan orang dalam. benar. Ya nggak ada orang yang kerja kantoran tapi masuk pagi, sore ngabsen terus pergi, gitu. Terus pulang, ya kan ada gitu. Itu Gue kantor gue terakhir gitu, Pak. Pagi absen, siang hilang, sore absen, pulang. Itu. Kerjanya gimana? Ya mungkin itu ada beberapa orang yang dapat privilege. Kalau gue tuh ngomongin privilege ya. Kalau gue pribadi privilege itu kan Privilege itu apa? adalah panjang-panjang. Aduh, susah Tuhanku. Setup sudah dibangun, Setup udah dibangun. storytelling sudah jalan. Udah jalan, tinggal nunggu punchline jatuh lagi. Cuil sama kawan. Privilege Terus Privilege itu kok ya gue suatu diseriusin hak yang sama lebih lah Pak Ya, ya. mungkin- keuntungan lah. mungkin Keuntungan lah. kalau muda nggak ada yang tahu. Wah, kalau muda nggak ada yang tahu. Tai, jangan senggol ke situ. Jangan. Kan nggak lama sama anak Prex. Waduh, gak ada sama Sama Elters gitu kan. kreatif. Gak ada sama Elters. Nah, kita kan nggak di konsep. Gak di konsep gitu. Jadi kan kalau emang kalau Kita pribadi itu mendunia, mendunia. globers. Jadi kalau gue Le, ngomongin minum le. Jadi kalau gue ngomong privilege tadi, Ya. bagi gue kalau gue dapat privilege di suatu tempat, itu gue ambil pasti. Karena jarang-jarang Pak, kita itu dapat privilege di satu tempat di satu kondisi Pak. Contoh misalkan lu ya kerja di kantor gede nih misalkan perusahaan swasta yang bonafit,
Kantor polisi bukan ya? Bukan dong. Kantor miliar? Itu bonafit. Itu bonafit sangat, Pak. Ya kan? Itu bonafit nih kayak misalkan BUMN atau BUMD segala macam. Lu masuk lewat keluarga lu atau segala macam. Itu kan privilege. Kalau emang ada, ya ambil. Ya manfaatin Ya aja kalau sorry tuh gitu. semen. Lu kok kayak kata ini, kayak kata siapa? Gibran apa si Kaisang yang bilang. Gue nggak nutup kemungkinan. Gue jual pisang ini privilege dari bos gue. Ya nggak apa-apa gue ambil. Tapi gue nggak bakal ngasih materi apa. Sorry tuh saya ngambil apa? Keuntungan. Bukan kalau ini, kalau ada satu acara Profit. jadi pembicara, jadi pemateri, pengusaha sukses. Gue nggak mau. Ini apa moderator. Motivator. Jadi motivator. Gue nggak mau kata Kaisang. Iya karena emang gue, sorry tuh saya Udah lahir gue begitu. dapat privilege dari bokap gue yang gue jalanin. Gue tetap jualan pisang. Yang penting halal. Nah itu kuncinya Pak. Yang penting halal. Yeah. Jangan nanti kalau misalkan gak ada privilege tapi dicari-cari. Nah itu dia yang jadinya nyogok dari belakang. Sorry ya. Masuk dari jalur mana. Nah itu. Tapi kalau ada privilege ya ambil selagi masih halal kerjanya. Istilah zaman sekarang Pak. Kita itu ya, apalagi ini pengangguran di luar sana, ada privilege aja susah buat masuk peluang itu. Apalagi nggak ada. Apalagi nggak ada. Enggak. Itu makanya susah. Dia kayak kata di podcast ini juga Dedi kemarin. Jadi Miswar. Ya, Dedi Cahyadi. Kalau gue paling benci kalau misalkan ada pemateri bisnismen sukses atau motivator apa sih misalkan entrepreneur sukses. Wah bilang jadi pembicara tuh dia. jadi pembicara di mana-mana sukses. Tapi memang backgroundnya orang kaya. gitu. Ya kan? Lo kalau bisa nontonnya. Jadi kalau misalkan orang kaya itu enak. Dia jatuh nih di bisnis pertama. Dibantu Kan ada duit, bapaknya. dibantu lagi, naik lagi sampai sukses di Modalin percobaan keempat terus. atau kelima. Wah, sukses. Jadi pembicara di mana-mana. Wah, tai. Gak usah ngapain, Saya gak usah. dulu jualan telur. Ternyata di balik itu tamengnya atau Bapaknya jual madu. Jauh ke telur sama madu. Madu di tangan kananmu, telur STMJ itu, Bang. di tahu tangan ibunya kirimu. jual tetalua. Masuk. Telur, madu. Tapi memang kalau yang paling enak dilihat itu Pak motivator yang memang dia dari karyawan dulu, dari bawah, merintis jadi bos, tiba-tiba dia buka sendiri, berhasil terus banyak cabang, dia jadi motivator. Kita enak gitu dengernya, relate aja. Stepnya benar, Si Pak. Minimal stepnya benar. Iya. Stuck. Udah benar. Enak, Pak. Tapi keuntungannya emang beda-beda Pak. Kalau kita bahas freelance apa kerja kantor nih, ada keuntungan berbeda gitu dari dua sisi Pak. Maksudnya kalau orang kerja kan dia bakal ada jabatan nantinya, dia bakal ada privilege dihormatin. Mungkin ada orang yang ngejar itu Pak, ada Pak. Bener-bener orang kerja dia Gila, tahan hormat sampai jatuhnya ya? 11-12 tahun karena dia pengen jadi manajer, mungkin dia pengen Jenjang karir. jenjang karirnya dia pengen ada privilege yang mungkin setiap pagi dibukain pintu. Ya, dia ngejar itu gitu. Tapi ada yang nggak mau juga kayaknya. Ada yang kayaknya gue jadi jualan apa aja lah gitu, jualan sabuk. jangan dong. Terbuang, Ses. Jangan. Jangan kayak gitu. Jadi dong. lo sendiri pilih lebih freelance ya? Freelance tapi sudah harus ini dulu Pak, minimal udah pernah kerja dulu baru ke freelance. Jangan Ada basic, ada basic kalau Ada langsung ke basic. freelance ada langsung- istilahnya pegangan lah ilmu yang lo punya. Iya. Jadi salah juga kalau lu nggak punya basic apa-apa tiba-tiba mau jadi freelance atau mau jadi entrepreneur gitu, mau kerja tiba-tiba lu meng-hire karyawan jadinya lu nggak tahu gitu Bingung. mendidik orang ini dan komunikasinya salah terus kasar sama anak gua jadinya gitu-gitu. Teamwork ya istilahnya. Teamworknya ya. nggak ada. Leadershipnya nggak ada. Kalau lo sendiri milih, Ya lebih bagus tuh, bener. lebih milih freelance. Itu ini lagi ada di era di perempat apa lagi wawancara apa Nggak nih? gantian pak. Oh iya ganti-gantian. Iya, nanti gue nanya Leo juga. Habis itu Leo gue tanya, lu ngapain di balik kamera terus Leo? Jadi kalau gue ya, bener tuh. Nanti gue yang edit. Inti mulai pertama itu. Nah, kalau nak gimmick lah ini, balik ke kayu nih. Jadi inti pertamanya adalah lu kerja dulu kalau bisa. Jadi lu tahu nggak enaknya jadi bawahan orang tuh lu tahu. Jadi misalkan nanti lu esok jadi atasan, lu bisa tahu gimana cara untuk men-treat karyawan lu. Enggak, awal-awal tuh. Ikutin rules-nya. Makanya kalau misalkan lu dapet privilege apa orang tua lu soge misalkan. Wah, Besen ya? Besen. Iya. Orang tua lu kaya misalkan. Iya enggak? Langsung ucuk-ucuk langsung dibukain bisnis sama orang tua lu. Tapi basic lu nggak anak ada. mami yang
taunya di rumah doang. Taunya minta duit, minta duit. Ke sekolah Ya, dijemput, habis juga pulang ini gitu tapi usaha. langsung buka usaha dan punya karyawan 2, 3 atau 5. Wah gimana tuh nge-treatnya? Ya bingung dong. Bingung kan, nggak Ya ada, nggak ada makanya basicnya. harusnya emang disuruh kerja dulu, jadi bawaan orang dulu, gimana susahnya, gimana di anjing-anjingin, gimana disuruh bener-bener yang emang kerja full time, emang gimana kerja tuh kayak gini, dunia kerja tuh kayak gini. Lu tahu, lu udah punya pengalaman, baru deh, ya kan lu mau lo andalin tuh atau orang tua lu buat bisnis, tapi minimal lu udah bisa jadi bos yang bener dengan pengalaman lu yang tadi. Benar. Ya, Udah tahu oke, kau progres. pulang ya. Udah selesai kan? Sudah deh. Ada bos. Lah ngapali 2 malam. Anjing. Si yang paling ada persiapan. Iya. Jadi jatuhnya kan ada progres. Progres. Pengalaman dari yang pribadi dulu. Iya, Walaupun ya bahkan lebih bagus orang kantor atau bos lu nggak tahu lu anak siapa. Walaupun nyokap FTP, bokap lu FTP itu sudah ses. Tiba masuk, oh ini siapa nih tiba. tiba-tiba wah ini anak. Ternyata anak bos. Jarang lah di kehidupan nyata tuh. Biasanya kalau anak bos tuh tiba-tiba udah langsung megang aja. Nggak ada tuh dia ketemu sama karyawan kantor waiters tiba-tiba jadian kayak di FTP itu nggak pernah nemu. Enggak jarang kejadian. Gua. Jarang kejadian Nggak kayaknya. pernah nemu, cuma ada di FTP doang gitu. Cuma ya itu tadi ya bener sih bahasannya, tergantung orang tua sih Pak, sebenarnya faktornya mau jadi anak seperti apa tuh. Ada tuh yang berduit, beruang pesen ya Pak ya. Pesen. Oh. Tapi dia nggak, aduh, Kaya banget. tapi dia nggak mau gitu ngasih semata-mata langsung nih jabatan, tapi dibuatnya nitip anaknya kerja sama siapa dulu. Ya, Nah iya. itu yang bener kan. Itu step yang latihan menurut dulu. gua tuh benar. Ditempa dulu minimal. Tempat dulu. Ditempa dulu. Sebenarnya dia kenal sama si owner, bisa dinipu misalnya, Syong, nitip lah anak gua gitu. Ya, Siapa yang koleo? gitu. Kok Aliong? Ya kan biasanya biar anak gua kedidik gitu. Ngalamin, gua lo ngalamin nggak tuh misalnya di Jadi kan pola didik orang tua tuh berpengaruh iya benar banget. nggak? Tapi lu ngalamin nggak sih orang tua yang memang nyodorin lu ke tempat kerja memang disuruh gitu? Lu kerja dulu, dipaksa kerja, apa sih ada pasnya tuh, entah tamat sekolah atau tamat kuliah ya. Atau lo kalau mau Dipaksa-paksa dari sekolah dulu. nih, lo mau duit jajan, tapi Cari lo lu kerja dulu. sendiri, kurir kayak atau apa ya. Waduh, kurir ya. Yang bener, Kurir yang paket bener. online Paket. gitu ya. Relate, Pak. Iya, Freelance. pasti disuruh gitu awal lu kerja dulu. Kita kan mikir males lah nanti aja lah kita mau ngapa-ngapain, tapi pas udah di era dewasa ini Oh, kita sadar betapa pentingnya Pak. Ya, nah. Era informatika. Kayak gitu. nada-nada yang minor ya? Iya. Nah, Lo kalau suruh milih mendingan lo kerja full time atau freelance aja. Tapi full time juga. Wajib. Beda dong. Freelance itu sebenarnya kan kita bukan membatasi 8 jam. Enggak. Ya, tapi kita tidak terikat aja dengan Enggak jam terikat. kantor sebenarnya. Kalau freelance ada tuh yang harus 8 jam. Freelance ada tuh yang sekali garap foto atau apa foto shoot apa bisa makan bisa lebih. Kita nggak bilang 8 Kalau jam misalnya ya, gue kerja kantor Pak, tapi freelance gimana? Ada sih Pak Ada yang kayak begitulah. gitu. Polisi jadi Gojek GoFood ada tuh Pak. Benar. Ada Ada di yang Instagram. polisi jual bakso, jual batagor. Itu Intel. Nih, Intel itu tai. Freelance kan? Wah, enak banget beli pentol atau sempolan gitu kan ya. Atau di sini PC ada hati. Tapi kebayang kalau yang GoFood itu dia polisi Pak, jangan di cancel ya Bu. Kita kan ngeri cancel. Jangan beceng. lu cancel, performa gua jelek, Kita cancel di betis lu kan bolong. takut. Enggak sampai gitu Enggak sih ya. dong, enggak dong. Tapi benar Pak, Tapi ada, benar. ada sih orang yang Ada. kantornya masih Kita bisa bersama freelance, sih, ada. gue lebih ke freelance sebenarnya. Karena ya balik lagi, gue pengalaman kerja di perusahaan atau kantor juga. Itu Pak, udah berapa perusahaan yang gue ini, gue ikutin atau gue gabung di sana. Bosnya yang nggak sanggup, wah, sih, bengal udah nih, pembangkang. Tapi kelihatan pasti yang di kantor yang memang kalau sebenarnya jiwa itu pemberontak dan nggak cocok di kantor tuh biasanya nggak lama gitu. Paling 6 bulan tuh udah kelihatan nih orang. Seenggaknya ya mau persaingan kerja apa itu enggak. tadi ada yang nggak suka atau mungkin yang ya kecemburuan sosial di suatu perusahaan. Dunia kerja juga nggak Indah. seenak yang kita bayangin. Ya orang Makanya mikir kayak gitu. kalau misalkan lu mau ditempa dulu di dunia kerja tuh udah paling benar sebelum buka usaha sendiri. Iya, Lu nanti tahu lah gimana susahnya berhadapan sama orang yang suka cari muka. Gimana susahnya berhadapan sama teman yang maunya enak sendiri. belum musuh-musuhannya Pak. Belum ya, musuh-musuhan, keles-kelesan belum nanti gitu. drama-dramanya di kantor. Musuh dalam selimut ya. Musuh dalam selimut. Nanti
lu bisa tahu lah drama-drama di kantor tuh kayak kelasnya apa. gimana ya. Kelas-kelasnya tuh kayak apa. Di depan tuh kadang ngebagusin tapi belakang apa ya? Nah, itu kan banyak tuh di kantor kan sering banget tuh kayak gitu di kantor. Depan Kan? baik banget, belakang kayak tai pilat gitu. Boleh lah kotor gini Kasar boleh. ya. Boleh sekali-sekali. Kasar ya. boleh. Hebat. Kesel ya. Sabar. Balik mana? Balik mana deh? Ah, sabar. Calon bupati Talang Jambi. Balik gitu. Iya, balik tadi, balik Talang Jambi. Susah Pak. Kalau kita bagi yang udah kerja tuh pasti tahu lah, drama-drama kantor udah pasti tahu lah. Kayak Tapi kalau drama misalnya telenovela tuh freelance, Pak, kalah. freelance, lo pengennya yang kayak gimana Pak? Kalau kerja freelance, lo Ya, pengennya freelance. yang senyaman lo atau seenaknya dengan yang enggak terikat dan masih gede? bisa weekend lah. Kalau menurut gua itu sudah termasuk freelance yang bahagia lah. Lebih Weekendnya enggak terikat gitu. lebih ke yang penting ada family time kalau gue mah. Sambil jalan bisa kerja sambil ngajak keluarga liburan. Wah, itu lebih enak banget tuh. Kayak selebgram zaman sekarang tuh. Eh, Selebgram sekarang kan udah jadi suatu itu dia nggak freelance ya? kerjaan, udah Selebgram. freelance dong. Freelance ya? BA, brand ambassador, Brand ambassador. Cuma posting dapat duit. Gitu. model. Tapi yang begini-begini tuh kalau diajak kerja sama tuh asing nggak orangnya? Karena kan dia cuma taunya posting dapat duit. Tapi ketika diajak kerja dan harus ada hasil tuh biasanya orangnya nggak asik kalau menurut gue. Orangnya nggak asik. Terlalu gitu. fokus Iya, sama kadang orang-orang target yang tujuan dia tadi ya. Ambisius nggak sih jatuhnya? Ambisius. ya tergantung followers, ya tergantung apa yang dia cari. Kadang sampai ngebuat dirinya nggak ada harga diri kayaknya demi dapat duit gitu. Kalau menurut gua freelance nggak harus ngejual harga diri kayaknya. Enggak. Makanya tadi BA ada BO. Tuh masuk. Loh, kemarin selebgram Bali 50 juta sebulan. Nah, Oh iya dia sampai Untuk live buka-bukaan itu ya? deh. lah iya, 50 juta lumayan. Kalau cewek mah enak, kalau cowok. Penghasilan live aja itu Kalau yang cowok online. buka-bukaan lagi mana? Apa dapat duit? Kagak dapat malu ya. Oh cewek mah enak. Udah ada belahan dikit, udah pasti banyak Belum followersnya. sampingannya bener tuh Pak. Penghasilan Belum sampingan. online-nya aja untuk live itu 50 juta per bulan, belum offline-nya. Itu tadi Belum Bigo offliner, tadi ya. belum offlinernya kan? Berapa kira-kira? Tapi Belum kan goldnya, secara- XP. Nyadar gak sih kita gini aja ya bisa jadi freelance ya kita juga nanti. Nggak, iya. Nggak bisa jadi. Kita ini kan sekarang freelance. Gue. Tapi orang yang ke freelance itu biasanya dia keinspirasi juga Pak dari orang lain. Dia jenuh dari kantor biasanya kan, kerjanya jenuh di target. Dengan ruang Kayaknya- lingkup yang gitu-gitu dia aja ngeliat setiap temennya usaha hari. kayaknya seru juga ya buka jualan sate gondang misalnya dia ikut, ya kan? Seru nih. Inspirasi gitu Pak. Lah gue pernah sampai ngedesain sampai gue ngehayalin punya tempat kopi pas lagi kerja Pak. Oh iya, Iya Pak bener. cerita lu ya. Kerja udah setahun lebih, liburan nggak pernah, cuti belum dapet gitu. Target terus, Iya, makin hari makin ngeliat tempat gede. kopi rame, kayaknya gue pengen deh. Sampai bener-bener hektik Pak, gue ngerencanain habis ini gue bakal kayaknya buka. Kayak gara-gara capek jadi karyawan akhirnya orang beralih ke tempat usaha, jadinya buka usaha ya. Kebukti dan memang bahagia gitu kalau ngikutin Alhamdulillah ya. hati Pak, gue nggak nyesel banget gitu. Ada plus minus sebenarnya. Ada juga yang memang orang itu sebagian orang yang emang bahagia kerja. Dan artinya sorry itu saya kayak gini. Dia mau buka usaha skill belum ada. Ya kan? Dia mau buka usaha link belum terlalu banyak. Modal duit dari leasing. Modal belum ada misalkan. Jadi ya Modal dari pinjol. Pinjol tuh Pak. dari pinjol, Pinjol iya. jangan jadi Pinjaman freelance lah. benjol. Pinjaman Iya, sekali minjem Pinjaman online. Pinjaman online. Wih, itu diteror loh Pak sampai anjing bayar. Iya. Itu ada kantor, percaya nggak Pak, orang pinjaman online itu dia kan tidak terdaftar di OJK. Dia memang punya kantor gelap yang nggak Wah, terakreditasi. nggak bayar listrik deh. Bukan Enggak dong, dong. tidak diakui. Dia ada bagian Pak, ada yang bagian nelpon, Dari SMS. pajak ya. Benar. Ada yang bagian maki-maki. Memang ada bagian apa nelpon maki-maki? Debt kolektornya ada. Kan by phone nya kan jauh. Misalnya yang minjemnya di Yugoslovakia Udah kan lebih awan jauh. aja. Badai ya. Pinjol. Ada bagiannya. Nah itu maksud gua janganlah pinjam online Pak. Kalau apalagi mau buka usaha mending Tidak direkomendasi lah ya. duit capek kayak gitu Pak. Yang kalau emang ada duit lebih jangan juga dipaksain mau jadi Gak freelance. usah. Gua mau freelance Koperasi. aja lah. Ya, masih ada nggak sih koperasi? Zaman Makanya sekarang? emang kalau emang ada yang memang masih settle di posisinya di tempat kerja sekarang, emang udah nyaman, Gini aja bisa nggak nyambuk semua? ya Boleh. serah. Yang Udah boleh settle, jangan gue udah settle di tempat kerja, mungkin kan udah kerasan, udah nyaman. Bahkan Pak,
gue pernah dengar ada yang udah kerja tuh sampai 20 tahun. Pernah. 25 Ya, tahun di satu tempat kerja. Gue tanya, kenapa kok bisa lama sih kerja di sini? Nyaman. Jawabannya satu. Second home gitu dia ngerasa ya. Kerja itu kalau yang penting cari nyaman dulu. Gaji bisa nomor berapa lah, ya kan? Kalau udah nyaman, udah nyantai. Cari nyaman terus cari udah aman enak, biasanya. cari aman, nyaman. Udah pasti lama tuh kerjanya tuh. Percuma kalau gaji gede tapi nggak nyaman. Satu. Gaji mendingan kalau nyaman oke lah. Tapi kalau gaji kecil nyaman juga jangan juga ya nggak? Kecil ya ngapain? Ada yang memang sebenarnya dia awalnya freelance gitu ya. Tapi iseng-iseng nyoba cari kerja, ternyata nyaman, akhirnya nyari karir. Ada juga Pak. Ada juga. Banyak pernah juga, usaha Pak. jual sepatu atau apa, jadi sekarang jadi karyawan tetap. Ada. Ada ya. Iseng-iseng masuk Ada yang sini, side job masuk. lah. Dia karyawan tetap, dia side job jualan online gitu. Iya, Kenapa dia bertahan bertahun-tahun? Karena modalnya dia pinjam di perusahaan itu tadi. Bisa Ada. jadi, bisa jadi. Potongan setiap bulan. Misalnya Okar kan, 500 masih atau karyawan. 1 juta. Satu bulan setiap gajian dipotong. Dia bisnis Jadi. side job, bisnis online. Udah roboh duluan ya, tinggal utangnya aja nih. Dia bertahun-tahun di sono. Pengalaman bapak nih pasti. Enggak juga. Bisa jadi. Ya kita nggak tahu Pak. Tapi kalau gue pribadi, gue tuh sebenarnya nggak bisa dagang. Gue nggak cocok dagang Pak. Gue pernah sharing sama lo, gue pengen buka kedai. Tapi kan lo kan Bapak udah pernah Pak Iya, jual yang karena gue kopi modal tuh sepedaan. simpenan waktu itu. Wah. Gadun ya. Gadun lah. Enggak yang lu jual minuman pakai sepeda. Iya, gue udah 3 kali, udah 3 tempat, 3 apa ya? 3 kali ya, 3 modalnya juga keluar 3 kali dan gue tetap Gagal karena semua. manajemen gue nggak bisa ngatur Pak. Karena itu tadi bener, gue ada nggak ada basic buat dagang. Terus konsistensi kali, konsistensi mau coba-nyoba nggak ada konsistensi. Benar, karena gue basic gue ya tadi kantoran. Tiba-tiba gue jenuh nih dari Cuma kantoran. gara-gara jenuh doang kan. Iya, tiba-tiba akhirnya gue buka. nyoba, gue sharing sama lo berapa kali kan, wah buka kedai karena dia udah duluan. Ternyata dia roboh duluan, gue juga roboh. Si yang paling kantoran. Iya. Jadi akhirnya itu tadi pentingnya kita punya basic. Untuk freelance juga kita nggak apa ya, nggak boleh sembarangan. Nah iya, maksudnya Gue pengen ini, cuman modal nekat doang, nggak ada basic, nggak ada modal, habis. mana lagi PPKM begini, maksudnya pas PPKM maksudnya lagi era pandemi Era begini. pandemi nih. Susah Pak. Kerja. Tapi ada tuh yang Ada istilah yang haram aja susah, apalagi yang halal. Wih, jangan gitu dong, friend. Misalnya istilahnya. baru-baru nih Pak orang kerja tiba-tiba harus dipecat banyak gara-gara corona gitu ya kan, akhirnya mau nggak mau situasi ngebawa dia milih nyari yang kerjaan lain deh atau mulai ngegojek atau apa, jadi kan freelance, Ngejol ya? freelance juga ya kan. Kayak kemarin gerai Matahari Pak ditutup berapa gerai, Giant tutup seluruh Apalagi ini Indonesia. masa-masa sulit lah ya. Masa sulit lah semuanya bank yang ditutup-tutupin. Akhirnya banyak yang di PHK. Iya kan? Kalau keadaan yang ngebuat lo harus freelance ya dalam kondisi yang sulit ya apa boleh buat ya Pak. Tapi kalau mau beralih gara-gara lu jenuh doang tuh kadang itu yang buat gagal Pak. Ya kan gara-gara lu capek di target kayaknya gue lebih milih jadi pengusaha nih, Pengusaha. gitu. Bukan juga. Ambisius tadi. Iya akhirnya lu memang nggak sanggup kerja aja gitu. Jadi pas lu beralih gagal juga. Oleng dan Oleng gitu. Sebulan 2 bulan tutup ya. Ambisius 2 di Bangau. Saperius. Serius. Jangan terlalu semawo. Gumawo bahasa Korea. Dipikir matang-matang. Tapi kalau emang sekarang udah settle di perusahaannya, nikmatin dulu. Kalau sekarang kita main nggak? Udah gaji udah enak, kerja nyaman, lingkungan kerja juga mendukung. Iya. Udah jalan aja. Sesuai dengan apa ya? Ada istilah Apalagi yang ini nih, yang di BUMN, BUMD, Eselon tuh ya. eselon itu udah paling enak tuh, ya nggak, friend? masa depan udah terjamin. Masa depan terjamin. Istilah dana pensiun juga masa udah. begitu? Masa lalu, Masa bodoh. itu minimal udah terjamin. Banyak sekarang yang berbondong-bondong nih enggak. Ada bukaan untuk ASN, wah, rame. Karena apa yang diincar mereka? PNS ya diincar ya. Masa depan udah terjamin, friend, ya enggak. PNS jadi Kenapa nomor coba? 1. Alasan. Lu pernah ikut tes ASN? Leo. Lu Oh iya, pernah ikut tes PNS nggak? pernah. Apa yang lu cari? gagal, Apa yang lu buat lu Sama, pengen jadi kenapa PNS? sih, Pak? Nyoba. Jujur, apa yang lu pengen jadi PNS? Gue pribadi dari Beri dulu jujur aja udah. Rumah mikir pribadi bukan? progres ke depan, Pak. Wah, Nanti gue progres bakal rumah. progres ke Bangun depan. rumah, Wan. Ya, progres ke depan. Karena gue nanti bakal Aduh. gimmick ya.
Jadi gue bakal nikah nanti, gue bakal punya keluarga, gue punya masa depan di mana terus gue juga bakal nikmatin hasil gue. Kenapa gue pengen jadi PNS? Ada pensiun, syukur-syukur Ya, ada tunjangan-tunjangan yang jangan hana ini ya terus gua bisa bener-bener nggak investasi. cuma bisa beli nasi tunjang, maksudnya tunjangan yang memang ya begitu ya Pak ya. Relate Pak. Makanya semua orang yang generasi muda kenapa pengen jadi PNS, ASN sekarang? Ya itu alasannya. Masa depan minimal udah terjamin. Kerja juga gaji ya bisa dibilang 4 sampai 5 tuh udah masuk lah ya. Iya. Iya enggak ya per bulan ya. masuk lah. Udah masuk lah. Jadi untuk yang masih muda tuh, wah yang masih muda udah enak tuh punya gaji di rentan 3 4 bahkan 5 tuh udah enak tuh. Yang paling enak begini Pak, kerja itu orang yang bilang hobi yang dibayar ya. Gue sangat setuju gitu. Mending lu sekarang cari passion tuh. Kalau Passion. emang ternyata kerja kayak Tujuan hidup lu mau dibawa kebeban tiap kemana hari gitu. kerja, kebeban gitu tiap hari tidur nggak bisa. Nah lu tanya aja sama diri lu gitu, lu mau kerja, atau lu punya passion nggak gitu. Kalau ada passion lu kejar sampai tuh cari sampai dapetin duit. Bisa ya, Pak. dapet Itu duit. udah paling bener lah. Kalau emang ternyata lu suka jepret tuh jadi fotografer. Jepret. Ya, jebret. Valentino tuh. Iya maksudnya kan, walaupun Palembang belum terlalu mendukung untuk fashion ya, maksudnya kan Nah. nggak semua fashion di Palembang bisa tersalurkan. Bisa ya. dapat duit. Iya enggak? Tapi mau coba-coba aja cari gitu. Karena rananya masih cukup sempit Tapi kalau menurut gua. kalau Palembang. nyoba-nyoba, lu yakin Ya kalau nyoba-nyoba, kalau bakal relate? Ya nyoba-nyoba Ya, juga jangan tergantung lah. ya nyoba-nyoba juga jangan nggak ada persiapan dan nggak ada perhitungan yang matang. Jadinya juga fail nanti. Itu. Nyoba juga harus tulus pakai kita kan nating tulus aja. Nating tulus aja udah. Ya enggak? Ngobrol aja ngobrol aja sambil liburan. Nah, itu. Santai aja nikmatin. Ya mungkin bisa jadi apa? Ada tempat untuk berkreasi. Kalau misalkan sekarang banyak nih aplikasi YouTube, Bigo, apa gitu, micet. Twist. Kan bisa ngasilin duit semua tuh. Twitch, Tinder, itu kan bisa ngasilin duit semua. Bagi yang bisa menggunakannya. Bisa Iya enggak? Instagram juga Nah, bisa. iya. Bagi yang bisa menggunakannya bisa jadi duit. Kita cuma bisa menggunakan YouTube konten ini. Ya, Bahkan sekarang Pak, modal Facebook doang dia live jualan. Nah, itu kan bisa baju sekarang yang nggak kepake lo, outfit pre-love, lo yang nggak pre-love, kepake, iya, pre-love. Itu sekarang lagi jadi tren-trenan zaman sekarang ya. Tapi tidak menutup kemungkinan daripada lo nganggur di rumah akibat ya korban PHK tadi. Pada lo nggak ada penghasilan, daripada lo buang-buang waktu jadi beban keluarga juga, makin ngebebanin keluarga. Kan sekarang lagi banyak hobi baru, beban keluarga. Tahu-tahu yang mau minta Vespa Matic, kerja kagak, warisan juga nggak ada, misalnya gitu kan. Itu Tiba-tiba negatif. minta Makin beliin dalam ya ini. obrolannya. Itu negatifnya. Itu Udah sampai ke makanya. warisan-warisan. Berat deh. Bener. Jangan gitu dong. Serem. Nanti banyak yang ngikutin masalahnya. Nah, itu jangan sampai. Ya, sadar jangan diri nilai. dan tahu passion menurut gua sekarang kuncian buat hidup di era pandemi Pak. Menurut gua. Mau minum? Makan. Enggak, kalau lu mau minum. Enggak, kalau lu mau minum ini. Makan model aja ntar di ini. Makan model ya sebelah ya. Oh iya, lo udah nyobain ya? Belum. Model Baru mie. gua. Model mie. Momi. Model mie. Ya itu tadi. Jadi Iya langsung ya itu tadi. apa ya? Balik tadi pembahasan kita tadi. Itu tadi yang gue bahas maksudnya kan sekarang sadar diri aja lah maksudnya. Lo tuh anak siapa? Iya, tahu kemampuan diri dan lu tahu keluarga lu gimana. Gak usah maksa. Kadang orang Lo- Pak, keluarga udah miskin ya maaf. Lu gaya-gaya nongkrong di tempat mahal, hana ini, nginep Kerjaan staycation ternyata di non-job. hotel. Bro, sis, apa lo? Ya, rumah lo tuh gentengnya bocor. Wah, Butuh gue tampilin nggak? Maksud gue gitu. enteng ya, enteng. Ya tapi banyak maksudnya. Bro sis, lu udah nge-rap tadi. Bro sis. Anjing. Lo gaya lo staycation, liburan ke Bali setiap minggu, gitu kan ngabisin duit Enggak, dari Palembang mah jarang. Misalnya. Selebgram mau jarang, Tapi mau dia ke Bali-Bali nggak mah tahu. jarang. Di rumah. Paling ke Lampung deh, paling jauh deh. Ya enggak? Ya enggak? Wih, Lampung Palembang bisa PP Pak. Yuk, Itu tadi kan sekarang kerjaan yang dia non job sebenarnya tapi tampilannya udah kayak parlente gitu. Sebenarnya dia nggak tahu mau apa ternyata nggak jelas. Itu yang ngebuat orang jadi curigation Pak ya. curigation. Tiba-tiba di sebelah tuh kayaknya
gak ada kerjaan tapi banyak duit nih, pasti ngepet. Wah, Ah, ini yang iya kemarin tuh yang dia kan seru-seru yang freelance bilang. sebenarnya Pak. Padahal Dia main. dia nggak tahu. Ternyata dia trading. Dia Kita nggak tahu. trading. Freelance. Banyak kan zaman trading, sekarang kan trading freelance, Pak. freelance. Cuma Nah, ya. gue bilang cewek-cewek nih misalkan, wah nggak kerja segala macam, tapi wah beli mobil, apartemen mewah, wah bisnis jual beli. Jadi istilah-istilah Badan. orang zaman dulu tuh kan, wah ini pasti melihara tuyul, inilah itu. Wah ini pasti dipelihara om-om nih. Nah, itu lebih tepat kayaknya. Iya enggak, dia, Tujuan kita tuh ngomong ini itu. iya, iya nggak apa-apa. Yang penting bisa dapat duit ya untuk dia ya urusan dia ya. Yang kita mah nggak peduli urusan lu. Tapi minimal dia udah bisa apa? Mungkin mengambil privilege dari badan dia, dari dianya sendiri ya. Tapi Palembang ini terserah. termasuk ini Pak ya, kota yang nggak ada pengangguran ya. Ah itu bener Pak. Dikit karena mau ke mana? Ada gawe. Bener. Ya, mana ada gawe. Semua aja Palembang ada gawe. Minimal kalau lu nggak ada modalnya, gawenya apa? Gawe anak wong. Wah. Kamu nggak kati gawe ya? Kan ada kan gitu Pak. Ditanya. Ya ikut aku. Nah, mulai. Kita nguras bak. Oh. Bak. Uji coba kerja yang paling ekstrim lu pernah coba apa Pak nih? Bahasan terakhir nih. Uji coba Lu kerja mau kemana? Terakhir mau umroh. Astagfirullahaladzim. Maksudnya nih Pak, uji coba kerja yang menurut lu sampai segitunya gua ngejer sampai kemana? Sampai Gue pernah tes ini Pak. Pernah tes polisi Pak. Covid. Wah. Oh, tes Covid. tes PCR dong gue. Memang wajib. Gue dulu pernah tes Wajib. tes urin. Kita kan tahu. Lebih goblok lagi. Tapi itu wajib lah sekarang. Jangan jadi kesan kita nggak ini dong. Tapi bener Pak, tes Tes urin kawan. di BAP Di kawan. BAP kawan. Leo nanya, "Sen mau kemana?" Gue mau tes. Wah, tes TNI nih. Wah, tes Covid. Tes PCR. Enggak. Gue yang lebih Gua berangkat gitu. pernah kan. gue lebih parah tuh waktu itu pernah ikut tes. Bapak udah tes polisi Pak ya? Pernah. Gue dulu tes polisi sampai akhir bahkan. Tapi ya itu mungkin belum rezeki kali ya. Itu gue mati-matian Pak. Boleh. Ngitemin badan, Harus latihan training. lari, Oh karena harus jogging. jogging, harus sit up, pull up segala macam. Itu gue yang lebih yang Fisik ya, ngasih fisik ya. apa sih? Ini lebih ya. Effort lebih ya untuk ngelamar kerja. Iya, Itu jadi maksud gua, polisi. Effort yang lebih yang pernah lu kasih ngejar satu kerjaan tuh apa gitu? Gue pernah Tapi lu ngelamar ya- jadi isilop. Ya, ngelamar jadi polisi. Polisi. Tes, walaupun gagal di akhir. Tapi ya oke lah, mungkin belum rezeki gue di situ. Lo pernah apa? Lu optimis nggak waktu itu keterima? Wah, Terus lu bos. misalnya. Akhirnya stres, Aduh. polisi gilo. Bak Beda habis deh. penyiaran Pro 1 Pro 2 silakan langsung terima teman saya ini. Bagus ini tata Pasti bahasa. serius lah Pak, udah pasti dia tiap hari tiap pagi lari. Lari berenang. gua. Waduh, segala ya, pasti macem. serius lah. Waduh, sih gua ngari tiap pagi. Iya. Ya udah makanya kan bisnis sapi. Oh, iya. Gagak dulu. Diem-diem, Yang ngasih diem, effort lebih untuk masuk ke satu Polisi. kerjaan. Bapak Lu pernah? Lu pernah nggak lu? Lu kerja di yang lu effort lebih untuk dapat satu kerjaan. Pernah gue tes PNS tadi satu, gue tes. Apa yang lu keluarin? KAI. Foto apa yang lu keluarin? Maksudnya ngantri di antara 5.000 orang atau apa? Gue Tes PNS mah online udah bisa. Sekarang kan online kan ngejarin masuk websitenya aja susah banget. Iya benar. Terus gue nyiapin berkas, legalisir ijazah. Wah, Ya kan itu banyak. berat itu. Harus ke SD, legalisir Itu ke effort yang SMP. berat ya menurut lu ya bangsat. Itu belum berat. Termasuk Belum berat dong. karena gue di luar kota pak, sedangkan gue harus balik ke Palembang bolak-balik. Oh iya, itu Wah, effort, bola-balik Pak. itu, effortnya itu. Bener. Mikir. Wah. Masa lu kawan? Iya kan? Emang, tak Jatuhnya- balak kau. Karena gue masih kerja terus freelance juga, terus gue harus karena gue kerjaan gue di luar kota. Nyium kawan. Jadi gue harus bolak-balik Effort keluar kota bolak-balik ya. Palembang Bapak- buat ngurusin berkas. Bapak apa Pak? Pernah ada Pak? Ya ngetes yang di antara 3.000 orang kemarin akhirnya kepilih. Apa? Wah, Ini jadi- panitia SEA Games ya? Bukan. Jadi pemilu. Panitia ISG. Pon. Enggak waktu dia kerja Ya, di pemilihan, terakhir tempat pemilihan kerja itulah pokoknya sampai 3.000 orang akhirnya Boleh kepilih. ikut Maksud- ini. Pagi Yang kemarin. ditahan ya? Bukan gua di 20.000 abang kemarin bayar. 25.000 tiket ini mau ikut Ya, jadi han-han itu. Tapi nggak kemarin nggak ada pungutan biaya. Akhirnya dicari ya dari Tapi lu berapa dapat ribu. Tapi doi masuk kemarin. Berapa ribu orang akhirnya gue yang kepilih tuh. Dia kepilih. Kepilih cuma Lu ngasih effort pas lu 2 kerja ya atau Pak? 3 Ya? orang lah.
Iya benar. Waktu yang Di lu posisi kerja yang gua terakhir lamar yang itu di dicari mall itu cuma ya? 2 atau 3 orang dan yang katanya dihitung-hitung saat itu 3.000 orang yang Tapi lamar. kan jabatan, Pak. Lo yang dikejar tuh jabatannya itu. Kagak, bukan kan banyak, jabat- masih banyak posisi gitu. Nah di posisi gua itu dicari 3 orang tapi semuanya tergabung tuh ribuan orang. Itu menurut gua effort yang gua beri gitu. Akhirnya lu Kepilih ya effort Dan yang pas lu kerja juga effort lu kasih semua kan. Nah, iya, walaupun akhirnya gue milih jadi freelance. Sebenarnya sekarang kesimpulan dari kita bahas tuh ya tergantung lu nyamannya kemana sebenarnya. Mau nyaman lu sekarang gaji kecil tapi nyamannya sok aja gitu. Kalau mau yang freelance asal lu nyaman dan masih mau berkreativitas ya sok, silakan. Mau gabung jadi anak IO boleh, silakan, asal jangan tanggung aja. Yang penting kan tanya sama diri lu sendiri. Lu kayaknya mau jadi apa nih? Oke, sekarang lu lagi ada di posisi lu lagi kerja untuk orang di perusahaan segala macam. Kecuali lu ini ya di BUMN ya, BUMD udah pasti udah settle, udah enak lu pasti. Tapi kalau lu masih kerja di swasta segala macam dan sekarang lu lagi ada di posisi sulit nih. Tahan dulu karena emang masa sekarang lagi sulit. sedikit contoh, Pak, kalau pengalaman gue pribadi balik lagi ya, agak manjangin dikit ya. Gue pernah di zaman event di Palembang, di mana gue sering gabung sama IO. Gue yang handle artis, kadang gue nge-LO, kadang sampai state manager misalnya gitu. Bukan state management ya. Wah, keren. Misalnya, tadi ada beberapa IO yang pengen gue gabung di itu. Gue milih enggak. Kenapa lu nggak? Kenapa gue pilih tadi freelance? Jadi gue kalau misalnya ini nggak ada job, iya, event nggak ini mau atau IO ini, terikat. IO lain ada job, gue ditarik. Bisa, Jadi saya gue nggak ada ikut. terikat. Ya benar, balik-balik mana yang lu Nggak ada nyaman. keterikatan di situ. Iya sih emang. Makanya gue bilang tadi inti dari bahasan ini ya kerja atau freelance ya balik-balik ke diri lu pade. Nyamannya di mana? Ya enggak? Benar. Ya lu nyaman di kerja sekarang, sok kerja dulu, ngumpulin duit banyak-banyak, ntar baru freelance. Buka usaha maksudnya. Boleh. Atau sekarang kalau lu udah Mau buka konter, Pak. membuka konter Gampang nih. tuh modalnya. Apa tuh? Wah, konter apa tuh? Buka konter gampang modalnya, Pak, sekarang. 20 duit ya kan? Konter linggis. Aduh. Waduh, maaf ya, jokes lama. Maaf ya. Radio banget. Aku dari radio. Saat Gue juga. Canda ngebahas